segala derita yang mencekam hati kecilku ini. Walau setinggi gunung akan ku daki. Akan ku seberangi. Iya. Apain, Pep? Nyanyi itu yang indah. Memang udah indah. Ngapain bibirnya mencong-mencong ke samping? Improvisasi. Improvis. Kan dulu, penyanyi improv tuh suara, Mas. Jangan bentuk muka di improv. Ulangi ya. Ulangi. Walau setinggi gunung akan ku daki, selebar lautanku akan ku seberangi, asal ku dapat. Sudah siap? Tangkap ya. Cinta yang abadi. Nancep di mukanya, lihat. Mulut lu nancep. Jangan dikunyah nanti malah dikunyah apa kamu? Udah serius. Cinta membuatku bahagia, segala yang ku damba dalam dirinya. Namun cintaku juga akan bawa petaka bila patah hati dalam bercinta. Aku menderita pun karena bercinta, namun karena akan ku coba abadi yang ku damba kini. Penyejuk hati dan bersembilan. Tunggu. Dari belakang enak banget didengarnya. Kirain gitarnya yang enak. Oh, ternyata mainnya pakai bibir, baru tahu. Pakai tangan. Bagus, suaranya keren Iya. banget, Mas. Luar biasa, iya. Itu tadi baru segitu ya. Iya, Kalau iya. jauh lagi lebih bagus lagi. Mas. Wah, Jauh kemana? lebih bagus kalau ditinggal pergi kalau pas aku nyanyi. Oke, kita sapa ya. Emang harus biasa. Ini kalau jadi pemain band ini paling banyak disambitin pasti. Kenapa sih? Bentuknya nyebelin mukanya. Tapi jangan salah, nama grup kita nanti dikasih nama yang keren. Oh, apa tuh? Namanya Tambal Ban. Aliran Mas. apa? Aliran nyanyinya kan orang ada top 40, reggae, kita aliran vulkanisir. Nama tuh doa, Mas. Iya. Kalau cari nama tuh yang akan mendukung kita untuk tetap maju. Atau Omas. Apa Omas? Orkes Melayu asal Semarang. Baik, sebelum kita membacakan tema pada malam hari ini, kita sapa penonton sangat luar biasa. Yang sebelah kanan dari mana? Pring Sewu Lampung, atau bahasa Inggrisnya Thousand Tree. Apa? Thousand Tree. Kayu tau? Sewu. Ya, Thousand. Bambu kan tree kan. Sok tahu. Loh. Kerjaan saya juga pringis. Kagak ada. Sapa ini sapa. Nih, Ini ya. luar biasa generasi masa akan datang yang memegang tongkat estafet bangsa kita tercinta. Iya. Ini yang warna biru dari mana? Jangan. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang tengah dari mana? Paling seneng saya minum kopi luwak itu. Wah, white kopi itu memang kalau tiap
pagi hari itu sinar matahari datang langsung menyinari kita sambil minum kopi. Subhanallah. Oh, alhamdulillah. Mas, dari Mas? Yang sebelah kiri dari mana? Cirebon. Luar biasa, keren banget itu. Waduh, demen. Cirebon. Cirebon. Oh, Cilegon. Telingamu loading, Pep. Cilegon. Cilegon. Cilegon itu Jawa Timur. Malu-maluin. Yang pojok dari mana? Jawa Timur. Trenggalek. Trenggalek. Dan kamu Trenggiling, terima kasih ada sini. Dan kamu Terang Pasir. Truk itu. Yang kanan dari mana? Yang depan dari mana? Lampung. SD Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Tema kita pada malam hari temanya adalah asah bakat. Mirsa. Apa Mirsa? Bintang tamu saya yang pertama adalah sosok wanita muda yang sangat cantik sekali. Bu, Energik kebagian, Bu. dan elegan. Dia adalah Miss Indonesia 2008. Maaf ada yang keliru di muka saya. Banyak. Makasih. Pakai nanya. 2008. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita sambut Zivana Letista. Kembali ke laptop. Cantik nggak? Makanya kalau pengen mendapat orang cantik harus kerja cerdas dan keras. Begitu sukses berhasil kita nggak usah nyari, datang sendiri. Kembali ke laptop. Selamat malam untuk Zizi, apa kabarnya? Baik, Mas Tukul, apa kabar juga? Everything is okay. Oh, everything is okay. I am is very healthy. And is very healthy ya. Makin manis saja, makin. Bisa aja. Iya. Bisa aja. Dulu nilai 100 ya ibarat penilaian, kali sekarang 101. Luar Oh, biasa. cuma aku. Iya. Makasih loh Mas, Iya. cuma naik 1. Saya senang sekali kalau bintang tamunya Mbak Sisi itu selalu rating dan share-nya itu langsung. Wow, amin. Kembali ke laptop. Ngerde. Apa tuh? Atau denger atau bahasa Belandanya horen. Dan kamu ayam horen ya. Apa yang berenang? Dirimu dipercaya menjadi konsultan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wow. Dari mana sih dirimu mendapat kepercayaan itu nih? Mas Tukul dapat gosip dari mana nih? Ini dari laptop. Oh, dari laptop. Ini kalau kerjasama dengan Mr. Tukul jalan-jalan sangat amazing sekali. Oh, benar Mas. Ya kan? Benar. Kita datangi pariwisata yang ada di daerah Indonesia dan sekitarnya dari Sabang sampai Merauke, itu luar biasa. Nanti kerjaan saya diambil Mas Tukul. Bukan, Jangan deh. beda Oh, beda ya? ininya, beda cara kerjanya. Oh, beda Kalau cara dirimu kerjanya. jadi ikon, kalau saya bagaimana merenovasi pariwisata supaya infrastrukturnya itu bisa mudah terjangkau, para wisatawan domestik maupun mancanegara datang. Enggak. Silakan. Dengerin dulu ini inspiring loh ini, monggo silakan. Jadi sebetulnya emang mulai tahun 2013 ini mungkin bukan konsultan kali ya, tapi kan ada satu timnya gitulah, karena kan proyeknya Kementerian Pariwisata kan banyak. Nah, Iya, aku terlibat jadi salah satu tim itu yang mengeksekusi banyak proyek-proyek pariwisata gitu. Luar biasa. Ini teman-teman saya ini paling seneng wisata. Benar. Paling kamu sukai tempat di mana, Pep? Semua di Indonesia sangat indah. Wah, luar biasa. Sekali lagi saya bilang Indonesia sangat amazing. Iya. Halo Cynthia, paling suka apa?
suka lautan Indonesia. Wah, luar biasa. Itu indah banget, Mas. Kita punya semua, Mas. Aset bangsa Iya, banget. Dari laut sampai salju kita punya semua. Salju Feby cocok jadi putra Salju Indonesia. ya? Terus jadi putra Indonesia. Luar biasa. Emang Putra saya putri anak Bapak SW Indonesia. Hidayat Kelana, orang Bapak Indonesia. lu itu, bener. Oh iya iya. Punya iya, orang iya. tua toh kamu tuh. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Emang lo Iya. dari kelapa. Terus apa tugasnya ini? Tugas-tugasnya dari konsultan yang kamu tim kamu itu? Jadi karena kebetulan waktu itu kan aku baru lulus nih ceritanya. Nilai IP-nya 4,1 luar. Oh, keren banget. Ambil apa? Ambil apa? Ambilnya ekonomi gitu. Jadi dan waktu pas sidang, banyak anak ekonomi ya. Yeay, tepuk tangan. Waktu pas sidang kebetulan yang pengujinya Ibu Marielka Pangestunya langsung gitu. Terus beliau bilang karena kebetulan skripsiku juga tentang pariwisata karena aku sangat into pariwisata gitu lah. Jadi terus kebetulan ditawarin sama beliau ya aku rasa kesempatan yang bagus banget gitu. Jadi aku juga bekerja di bidang yang menyenangkan berhubungan dengan objek wisata dan tentunya mempromosikan Indonesia. Luar. Jangan lupa kerja sama dengan Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mau lagi. Don't put off until tomorrow. What you can do today. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan usah menunda-nunda. Jangan kemana-mana tetap di Bukan Bat. Yeah. What do you feel? Indonesia. Lambok itu dari tadi. Bahasa Jawa. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Nilai 100, 0. Kembali ke lab. Ngomongin tema kita asah bakat atau bahasa Inggrisnya sharpen talent. Maaf kalau ada yang keliru ngomong aja ya. Enggak. Kita semua maklum kok ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Sorry, saya bahasa Inggris nggak pernah dapat 4. Woi, bagus. 2. Kabarnya dirimu lagi sibuk nulis buku tentang bagaimana mengasah bakat untuk remaja putri ini. Is that true ini? Sebenarnya buku seperti apa sih yang kamu tulis nih monggo? It is true Mas Tukul, it is true. Jadi ceritanya karena jadi sebetulnya dari pengalaman aku Putri Indonesia sih, kan itu aku dari tahun 2008. Terus aku ngerasa banyak banget manfaat yang aku dapat dari situ gitu. Dan kayaknya sayang kalau aku simpan sendiri. Aku mau share ke teman-teman yang lain, khususnya mungkin remaja putri gitu, karena umur-umur segitu yang mereka lagi proses pencarian jati diri, nggak tahu mau kemana gitu. Dan aku pengen meyakinkan mereka, mungkin mereka ngeliat di TV, wah pengennya jadi Putri Indonesia, wah pengennya jadi model, wah pengennya jadi kayak Mbak Cynthia gini, wah pokoknya bisa terkenal gitu misalnya. Tapi sebetulnya nggak, mungkin tidak semua orang punya rezeki yang sama atau Yes. punya takdir yang sama gitu. Yes, Jadi right. di situ tuh aku yang aku tulis adalah gimana caranya kamu bisa percaya diri dengan apa yang kamu punya, dengan cara kamu sendiri. Semua orang bisa punya mahkota gitu. Amazing. Amazing. 100% correct. Brilliant answer. Balik ke lab. Latar belakang dirimu kan adalah sarjana ekonomi. Yo. Dari STIE. Banyak STIE, pendukungnya nih, banyak STIE. pendukungnya. Ini dari Untar. Universitas Tukul Arwana. Haruman negara. Tapi saya perhatikan minat dirimu di bidang tulis menulis. Written and written, ya. Apakah ada keinginan menyeberang dari ahli ekonomi menjadi ahli Apa-apa. sastra? Lagi berusaha untuk pinter ya.
ahli sastra, kayaknya ini pengalaman pertama juga untuk nulis gitu. Jadi sebetulnya bukan karena mau beralih gitu sih, cuma menyalurkan minat yang lain aja gitu. Jadi nggak jadi ahli sastra. Maunya sih dibikinin surat-surat cinta gitu, daripada kita yang nulis-nulis kan. Kalau saya nggak banyak teori, apa sih kata-kata cinta, mendingan dibuktikan dengan kenyataan aja. Kembali ke lab. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang anak yang baru-baru ini mendapat prestasi internasional. Prestasi semacam apakah itu? Mari kita saksikan cuplikannya. Video Raw. Jack Brown adalah seorang anak 11 tahun yang punya bakat mencengangkan di ranah sepak bola. Baru-baru ini ia berhasil menjadi yang terbaik di ajang The World Final Skill Test 2012 di Manchester United Soccer School. Di ajang itu, bocah blasteran Indonesia Inggris ini berhasil menyisihkan 30 kompetitornya yang berasal dari berbagai negara. Prestasi lainnya adalah menjadi Best Player of the Year of Sony Turnamen di Al Rashid Elementary School dan Dubai English Speaking School Turnamen 2011. Selain itu, ia juga didaulat sebagai The Best Midfielder 2012 pada IVA Turnamen. Pas diumumin pemenangnya adalah Jack Brown, terus ada di interview, well Jack Brown, where are you from? And terus dia bilang, I'm from Indonesia, and everybody clap their hand. I was shocked ya, jarang-jarang, soalnya si Jack itu 2 paspor holder Indonesia dan Inggris, dan dia bangga sebagai orang Indonesia. Hal paling membanggakan masyarakat tanah air adalah ketika ia mengaku sebagai orang Indonesia tulen kepada publik dunia. Seperti apa cerita inspiratif dari anak muda berbakat ini? Tetap di Bukan Empat Mata. Mirza, malam ini saya kedatangan 2 pria yang jago di bidang olahraga. Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Langsung aja kita sambut Denny Sumargo dan Jack Brown. Thank you. Luar biasa. Thank you. Please, sit down. Duduk. Sorry, I cannot speak English. Please. You can. Yes, can. Amazing. Big applause. Kembali ke lab. Good evening, anakku Jack Brown. Jack Brown Arwana. Rusak Dan Gak cocok. Nggak cocok. Nikahnya sama orang bule mas, baru dapet yang kayak begini. Saya juga udah. Udah mas. Isu saya kan ada bulenya, tapi bule Afrika dia. Hitam dong mas. Jahat loh. Ada turun-turunannya. Oh, Mbak Susi Putih. Dan kembaran saya Denny Sumargo, apa kabarnya? Baik mas, baik. Kembar di mana? Orang banyak mengatakan saya kembar dengan Mas Denny, tapi Mas Denny mau mengaku nggak saya ini kembarannya? Gak mungkin. Ya. Nggak mungkin apa sih Pep? Sebetulnya kembar 3, yang satu itu pohon asem, satu. Musibah. Untuk Jack nih, saya terima kasih untuk Mas Denny ya, luar biasa. Sama-sama, Tampangnya juga sama, intonasinya, vokalnya benar-benar luar biasa. Untuk Jack, for you. Dirimu kan menjadi finalis terbaik dalam final skill test Manchester United. Score School ini. Gimana nih ceritanya bisa berhasil menyisihkan ratusan peserta lain dari seluruh dunia nih. Monggo, silakan. Please, your ask chat the May I love you. You can answer in English or maybe in Indonesia. English or Indonesia? You understand? Indonesia. Indonesia. How did I do? Yeah. What do you feel? And how do you do? Indonesia. Biarin aja. Mas takut mas. Never mind. Not scream, not scream. I am handsome. Brad Pitt, Tom Cruise, Robert Pattinson sering main di rumah saya. Main Jack. apaan? Tenang. Do you think he's handsome? Yes.
No, angry. Ganteng nggak? Jack, tenang aja. Sedikit katanya, Handsome sedikit. sedikit. Not balancing. Sedikit. Sedikit. Ya. Tergantung angle-nya. Tergantung. Jangan takut Angle-nya ya. yang paling ganteng, paling lewat belakang, paling ganteng. Please answer me, Jack. Jangan long ya, I think ya. Ask, please. Aku Lah, mbok gitu dari tadi. Bahasa Jawa aja. Mikir. Sabar. Bisa saja. Sabar dong sama anak kecil. Sabar. Iya, Mas, kasihan nih, Mas. Iya, silakan. aku latihan sama kakak aku langsung Itu aku permen karetnya dilepas dulu. Gimana sih? Lah ngomong arok dulu ya lancar. Lo ngomong dia permen karet, atau mangkok bubur di mulut. Tahu. Oke, please. Sorry, please. Terus gimana? aku latihan sama kakak aku langsung habis itu aku terbang. Biarin. Never, please. Biarin Keluarin dia. semua. Gitu. Lalu aku latihan sama kakak Aku aku. latihan sama kakak aku tapi kakak aku sakit. Sakit. Iya. Sakit apa? Kakak tua. Aduh. Biarin Dia logatnya begitu, Mas. Sakit apa kakaknya? Dia muntah-muntah. Muntah-muntah. Ngeluarin kamu, Pep, berarti. Iya, ngeluarin gua serang ngeliat lu. Terus latihan Terus. sama kakak. Latihan sama kakak aku langsung aku terbang ke Manchester langsung kita di Manchester 4 hari langsung hari satu kita cuman resting dulu. Hari pertama, relax dulu, istirahat dulu. Iya, langsung habis hari 2 kita main bola di Nggak apa-apa. Hari kedua main bola. Gak apa-apa. Dia kayaknya lebih lancar bahasa Inggris deh kayaknya. Flow. Next. hari 2 kita main bola di the cliff langsung ada 30 orang di situ langsung orangnya umurnya 16 langsung dari all over the world dari international langsung kita harus passing dribbling kick ups lofting langsung Gulung-guming. Nah. Amazing. One applause. Good ya. Handsome Keren. ya. Smart ya. Iya. Olahraga. Nangkep nggak tapi Mas? Oh. Ya, nangkep. Nangkep ya Mas ya? Ini belum selesai ceritanya. Terus. Masih ada? iya Iya. langsung kita Gimana? Kenapa sih? Ada yang gatal gitu. langsung kita aku juara 1. Wow, amazing. Juara Winner one. Wow. Jadi intinya kalau mau juara 1 langsung Mas. Langsung datang, langsung latihan, langsung juara 1. Luar biasa. Am I right? Jadi nggak pernah menunda-nunda. Jangan tunda Mas, langsung. Luar biasa. Kembali ke laptop untuk mamanya Bu Dukul. Terima kasih atas kehadirannya. Bisa aja. Lihat sebelah. Lu nyari aja ya. Kedeteksi aja Mas. Ada yang keliru di mulut saya. Untuk Mas Denny Sumargo. Sisi langsung jealous. Dirimu kan sudah 18 tahun berkecimpung di dunia basket. Tapi sekarang malah merambah ke dunia entertain. Apakah sudah jenuh dengan basket? Monggo. Enggak sih Mas, udah sebenarnya 12 tahun jadi pemain pro, tambah 4 tahun jadi pemain amatir. Sebenarnya di pro itu 12 tahun udah banyak banget yang saya capai, termasuk mulai membela negara tuh di usia 18, ada sekitar 9 tahun saya bela negara.
banyaklah hal-hal yang sudah yang saya inginkan sudah tercapai. Jadi saya pikir kalau misalnya berhentinya kelamaan juga nanti kerjaan-kerjaan yang lain nggak bisa dilakukan gitu. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan kepada pemirsa di rumah maupun studio. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. And the things like Sir Alex Ferguson, everyone asking you where you from, you answer I'm from Indonesia. Why? Why you answer that? Ngapain, Mas? Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab untuk Jake Brown. Jake Brown. Dirimu kan blasteran Inggris dan Indonesia. Kalau saya Jamsol, Jawa, Somalia, ya kan? Oh, Jamsol. Kenapa nih saat mendapatkan prestasi dirimu lebih suka disebut sebagai orang Indonesia daripada orang-orangan sawah? Ya. Maaf tak sebut ya. Dong. Please answer in Indonesia. So the question The question is, Orang when ngerti. you get all the achievement, when the things like Sir Alex Ferguson, everyone asking you where you from, you answer I'm from Indonesia. Why? Why you answer that? Ngapain, Mas? Liz. aku suka Indonesia banget. Kenapa suka Indonesia banget? Kenapa? Kenapa? Same like me, same like me. Why? Apa yang buat Jake suka? Mama aku sama saudara aku dari Indonesia. Karena mamanya ya. Mama sama saudaranya dari Indonesia. Oh, sudah jalan-jalan, sudah keliling? Udah. Oh, kemana aja? Cipete mungkin. Ke rumahnya, udah kemana? Cipete ada rumah horor. Ke Bali? Udah ke Bali. Cikotok udah Cikotok. Kampung gua Cikotok. Cilegon. Bingung. Kenapa Terus semuanya kemana? cician? Ke Pondok Indah. Ke Pondok Indah. Tempatnya mereka. Di lampu merah banyak orang-orang seperti itu. Ngomongin soal masalah basket. Dengar-dengar dirimu lagi merintis usaha ternak ayam. Sorry, tak sebut orang tuamu ya di sini. Small chicken ya. Anak ayam semua ini ya. Ternak ayam di Makassar. Idenya kepikiran dari mana nih? Monggo, Mas. Kepikiran, saya berpikir kalau sebenarnya ternak ayam itu kan memang kesannya kotor, nggak keren lah, nggak ada yang namanya orang kalau kenalan usaha lo apa ternak ayam terus bangga gitu, jarang gitu. Cuma saya berpikir ternak ayam itu malah sebenarnya salah satu usaha yang paling dasar juga, dalam artian semua orang akan butuh makan ayam dan sehari itu orang makan ayam tuh bisa ribuan bahkan ratusan ribu. So kita nggak akan pernah kehabisan peluang untuk bisa ngejalanin bisnis ini. Cuma masalahnya adalah lokasi, modal, dan niat kita untuk ngejalanin usaha itu. Ini bisa ada 2. Luar biasa. Seli ya. Kembali ke lab. Untuk Mas Denny nih. Kenapa sih buka usaha ayam di Makassar bukan di Jakarta aja yang lebih dekat? Jadi teman-teman saya bisa membantu ayam jago lainnya. Jadi telur. Gimana caranya? Merit banget sih. Iya. Sebenarnya tadinya memang bener banget tuh, logik banget kalau di Jakarta kenapa enggak. Cuman aku pikir di sini juga kompetitornya udah banyak banget.
Terus nyari lahan di Jakarta tuh agak sulit dan harus agak keluar gitu loh. Mau tinggal aja rumah aja sulit kan, apalagi mau nyari lahan buat peternakan. So aku pikir masalah peternakan itu juga lebih ke transportasi dan jalur transportasinya. Kebetulan saya dapat area di Makassar yang jalur transportasinya cukup baik dan ada orang yang bisa saya andalkan, which is keluarga sendiri untuk menghandle usaha ini. Dan kebetulan tangan dia cukup dingin sih untuk usaha ini. Alright, good, very good. You can speak Indonesia? Bisa. Oh, can. You can speak English. You understand that? Oh, yeah. Yes. Percuma saya sekolah, nggak ngerti Cuma bahasa jadi Inggris. dosen Mas ya 2 tahun ya. Oh, Percuma. cuma dosen bahasa Jawa. Kembali ke laptop. For Jack Brown, for you Jack Brown. Nah, jujur nih ya. Kalau dirimu sudah dewasa, kamu memilih untuk membela timnas sepak bola Inggris atau timnas sepak bola Indonesia? Please, you ask me. Slow, never mind. Aku mau main buat Inggris, tapi kalau aku udah retire dari Inggris, aku mau bantuin Indonesia. Loyal. Jadi belajarnya aja dibanyakin. Iya. Mencuri ilmu. Iya. Tapi belanya Indonesia ya. Luar biasa bener. Di Indonesia harus dadanya. ingat Mas. Ya? Harus ingat gitu loh. Iya. Karena anak-anak seperti ini akhirnya akan menancapkan bendera Indonesia di luar negeri dan membuat kita dikenal Mas. Luar biasa. Kenapa dirimu lebih memilih Inggris daripada Indonesia? Why you choose to? Udah, biar dia ngerti juga kok. Salah lagi. Gue mempermalukan diri terus. Kalau aku ngerti. Kalau Inggris lebih famous. Lebih Lebih famous. Famous, terkenal. Lebih terkenal. Iya. Terus kalau Indonesia? Not famous gitu. Enggak, tapi But? lebih famous Inggris. Daripada Indonesia. Bahasa Inggris. Jujur. Saya mau nanya nih Mas. Jujur. Mas, saya mau nanya. Please. When you grow up later and then you already have all the skill that you learn from England. Lu kenapa lu? Lanjut Mas ya. Kaki lu kenapa ya, asam urat? Like talk Inggris ya. Oke. So when you grow up later, if Indonesia wants and call you to go back for playing, That's right. Belum selesai. playing in Indonesia national team soccer Indonesia soccer, Mau atau enggak? do you want? You want? Or you still gonna defend England? Indonesia call you. Ayo Sam. Indonesia, Indonesia. Indonesia call you. What you answer? Aku ke Indonesia. Hidup Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Darahnya itu loh. Mas. Iya betul. Di dadaku ada merah putih. Luar biasa darahnya. Luar biasa. Good. Main. Jangan. Main ke rumah saya, silakan. Enggak apa-apa, saya boleh. Dia culunnya nular. Kembali ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik yang baru-baru ini mewakili Indonesia dalam ajang Asian Next Top Model. Penasaran? Mari kita saksikan cuplikannya. Filantropi Witoko merupakan sosok baru di dunia modeling. Namanya mulai dikenal luas setelah mewakili Indonesia di ajang Asia Next Top Model 2012. Dengan berbekal bakat dan kerja keras, akhirnya pemilik tinggi badan 175 cm ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Di ajang tersebut, ia harus berkompetisi keras dengan 13 finalis dari beberapa negara lainnya. Meskipun gagal melangkah, gadis kelahiran tahun 1988 ini tak patah semangat. Ia terus mengembangkan sayap demi kesuksesan karirnya di bidang modeling. Keinginannya menjadi supermodel dunia memang sangat besar. Beruntung, ia memiliki keluarga yang selalu mendukung setiap langkahnya.
Oke pemirsa, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sambut Filantropi. Keren share seperti apa? Why you laughing at me to the head send and send. Salaman tuh bahasa Inggris. Look funny. Tetap di bukan banget. Kamu harus latih keras. Kamu harus latih keras. Latih keras. Masih di bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat. Mana suaranya? Tenang aja, nanti setelah selesai saya sapa ya. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Filantropi, apa kabarnya dan selamat datang di Bukan Empat-Matan. Selamat malam juga Mas, kabarnya baik-baik. Mas Tukul gimana kabarnya? Sama dengan apa yang dikatakan oleh ini Sisi, saya baik-baik dan saya sehat dan bilang saya... apa? Enggak bilang apa-apa. Iya tadi cemburu. Cemburu jealous ya. Dirimu kan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ajang ASEAN Next Top Model. Bisa diceritain gimana dirimu bisa terpilih di ajang bergengsi itu, monggo. Jadi waktu itu aku dengar ada pembukaan audisi. Terus udah gitu aku mikir, oke, nggak ada salahnya nih, kenapa nggak dicoba aja gitu. Karena kan aku di sini juga udah cukup lama di modeling gitu, tapi aku ngerasa bahwa kenapa nggak coba untuk ke luar, go internasional. Akhirnya aku kirim foto, dari situ lolos audisinya, terus udah gitu kan itu ada beberapa tahapan ya Mas ya. Ya udah jadi lolos audisinya terus sampai akhirnya dikabarin bahwa aku mewakili Indonesia di ajang Asia's Next Top Model itu. Masih untuk Filantropi ini. Kabarnya banyak tekanan ketika dirimu mengikuti ajang ASEAN Next Top Model. Hal terberat apa yang dirimu alami saat mengikuti kontes tersebut? Jujur ya, karena kita bahasa, kan tiap hari kita kan pakai bahasa Indonesia ya. Ketika ke sana pertama kali itu kagok gitu, jadi karena kurang ngerti, bukan sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuman tapi kan kebiasaan sehari-hari kan pakai bahasa Indonesia, terus jadi kayak pas di sana gitu, jadi ada kagok gitu, terus kayak instruksi. What's the meaning of kagok? Kagok itu deket Banyumanik, daerah Semarang. Namanya Pasar Kagok. Kaget. Tanya Margo. Iya. Loh, ada. Ada dimengerti juga. Loh, ini yang meresmikan Pasar Impresnya ini. Tua dong Mas. Iya. Iya. Itu kagok ya. Jadi kagok, terus tapi akhirnya ya terbiasa dengan sendirinya, akhirnya ya udah Jadi seperti nggak itu. kagok lagi ya? Udah nggak kagok lagi. Bahasa Luar. Indonesia. Sama dengan saya waktu saya datang di Afrika Shot, saya juga Kenapa sih selalu Shot. Afrika, Mas? Yang lain kayak New York. Nggak diterima negaranya. Hah? Nggak Ya, diterima. kalau orang-orang kan Nggak dapet Eropa, visa, nggak dapet visa. Nggak dapet Afrika, visa. Kanada, saya itu langsung ke Afrika. Afrika, Mas. Karena Afrika itu sangat amazing sekali. Back to nature-nya itu kembali ke alam itu sangat luar Seperti biasa. feels like home ya. Yes, kembali ke rumah lah. Kembali ke rumah. For all my guests, untuk semua bintang tamu, for you ya. Menurut kalian bagaimana sih cara untuk mengasah bakat dan menjadikan sebuah prestasi nih? Monggo dari Zivana Arwana.
Sebetulnya sih kita nggak akan tahu bakat kita tuh di mana sampai kita mencoba sesuatu gitu. Jadi makanya kalau misalnya orang bilang di masa muda itu saatnya mencari tahu siapa kita, mencari tahu apa yang sebetulnya kita mau, kita suka. Itu betul karena itu kita jadi tahu pelan-pelan oh ternyata bakat itu kalau misalnya banyak aku dengar ya, bakat itu cuma 2%, 98-nya itu adalah dengan latihan gitu. Jadi nggak usah mengandalin bakat aja, yang penting kita kalau kita mau, kita niat, kita pasti bisa. Sangat setuju sama. Kalau dari Jack Brown. Please, Kamu harus latih keras. Kamu harus latih keras. Yes. Ya, kamu harus Ya, latih keras. latihan. Kamu harus latih keras. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih. Luar biasa. Harus selalu latihan dan latihan. Jangan merasa hebat, jangan merasa besar, jangan merasa kamu udah paling ya. Harus tetap masih ada yang kurang. Kita harus tetap jangan selalu menengok ke belakang tapi kita lari terus biar kita nyampe terus lari. Kalau dari filantropi ini monggo. Setuju sih sama mereka berdua, setuju juga sama Mas Tukul bahwa segala sesuatunya tuh jangan pernah berhenti menantang diri sendiri untuk lebih gitu. Karena kalau kita berpuas diri itu tuh akan jadinya stagnan. Gitu. Jadi kita harus latihan terus nantang diri sendiri. Oke, setelah ini apa? Setelah ini apa? Jadi kita kayak naik tangga aja gitu, Mas. Kalau dari Mas Denny Sumargo, monggo. Iya. Nggak kuat lihat mukamu Mas, lucu banget asli. Gak kuat ngelihat wajahnya Mas Tukul. Gitu. Gemes Mas. Ya udah, kamu kalau mau mencicipi silakan. Gemesnya gitu tapi ngomong gemes Mas. Diuyel-uyel aja gimana? Ya silakan. Silakan. Saya sepaham banget sama bertiga dimana yang namanya bakat tuh sebenarnya susah banget kalau namanya kita tuh mau bilang oh kita berbakat gitu loh. Nggak ada orang yang langsung tahu oh ini bakat gua. Intinya adalah saya percaya kalau Tuhan tuh ngasih kita pintu tidak hanya satu, tapi banyak pintu yang sebenarnya harus kita buka. Dan kalau kita buka dan kita masuk ke dalam dan kita tidak merasakan kita nyaman di dalam, berarti itu bukan tempat kita. So, kalau menurut saya bakat itu akan kita ketahui pada saat kita mulai membuka satu-satu pintu itu dan kita mulai akan paham, oh di sini gua bakat gua, di sini tempat gua melalui yang namanya kerja keras. Amazing sekali. Amazing. Bisa karena terbiasa. Learning by doing. Muncrat. Kalau kamu tidak benar-benar menyintai pekerjaan itu, anggaplah pekerjaan itu adalah hobi kamu. Ya, bekerja tidak pernah capek, ya itu dengan bekerja dengan senang hati. Luar biasa. That's right. Good. Sekarang waktunya it's time to quiz. Iya, makasih. Halo. Asik. Passwordnya jangan lupa. Ya Allah, Pep, itu beneran, Pep. Gitu-gituin mulu. Ya elah, Pep. Makin Halo, dia itu bleber. silakan yang mau ikutin passwordnya jangan lupa. Oh, iya. Kopi nikmat, Ya, nggak boleh bikin kembung. Kita bilang Mas, luwak white coffee. Iya. Luwak white coffee. Kopi nikmat, nggak bikin kembung. Biasa. Sekali lagi ya. Semangat Sekali lagi. dong, Sekali semangat. lagi ya. Luwak white coffee. Bagus. Mbak di bawah aja deh. Sini. Kenapa? Kelihatan pendek gua. Suka minder gitu. Ya elah, kejadian di sini. Ih. Tangan lu. Nah, kan bagus. Ya, oke langsung. Ada beruang madunya. Langsung apa pertanyaannya dong? Oke. Penontonnya siapa di Siapa sini? yang mau ikutan? Yang mau angkat Angkat tangan lagi. cepat. Tangan. Si mana? Kamu tuh paling cepat tuh. Kamu Ini. yang Kamu lihat, sambung, energik, sambung semangat ya. lagi. Ya. Nah, nih, Mas, Ya. udah mandi, Mas? Ya. Udah. Maaf, Udah belum. maaf dari mana, universitas mana, jurusan apa ya? Nama saya Dani dari Universitas Stisip Bina Putra Banjar. Banjar Patroman. Banjar Patroman. Tepuk tangan dong untuk semua. Ambil jurusan apa? Administrasi bisnis. Ya, jangan sampai ketahuan nama majikannya ya, kalau ambil. Bisa aja. Oh, kuliah. Semester berapa?
1. Oke, mudah-mudahan kamu IP-nya 40 ya. Dibagi 40 orang ya. Habis dong. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkan masa jayamu sebelum masa suramu datang. Ya, ya. Biar orang tua senang bangga punya anak sukses berhasil ya. Manfaatkan masa gantengmu sebelum masa jelekmu datang. Ya, udah nanya dong. Luwak white kopi. Kopi nikmat, gak bikin kembung. Luar biasa. Pertanyaannya. Iya. Ajang internasional apa yang diikuti oleh filantropi? A. ASEAN Similikiti. B. Arwana Next Top Model. C. ASEAN Next Top Model. C. ASEAN Next Top Model. Oh. Tar dulu. Tar dulu. Kita tanya dulu. Betul nggak, Mbak? Gimana jawabannya? Gimana? Selamat. Anda mendapatkan Benar. Selamat. Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Sama-sama. Kopi nikmat, gak bikin kembung. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mas. Mas. Big applause. Wow, wow. Oke, masih di Bukan Bat. Pemirsa, mumpung ada Jack Brown, dia ingin menunjukkan bakatnya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan. Oke, please your play ya. Belum, Mas. Belum. Big applause. Wow, wow. Wow, taruh. Gocek ini, gocek. Ya. Set. Set. Woi, belum ya? Bisa. Gua halangin. Ada penjaga gawang. Aku pengen seneng, Pak. Tepuk tangan. Kembali ke lab. Tepuk tangan untuk semuanya. Dengar-dengar masa kecilmu dikenal tomboy dan jauh dari kesan feminim. Gimana nih dirimu bisa bertransformasi menjadi sosok yang anggun seperti sekarang ini nih, monggo. Ya sih emang dari dulu tuh kayak cowok ya, temennya cowok semua, terus udah gitu rambutnya juga pendek banget, terus pakai baju yang gombrong gitu-gitu kan, terus udah gitu di sekolahin modeling sama orang tua gitu. Mereka bilang oke, nggak usah jadi model nggak apa-apa, yang penting kamu sebagai cewek tahu bagaimana cara berpakaian, kamu tahu bagaimana berperilaku, kamu tahu bagaimana pakai make up segala macam gitu. Terus akhirnya ikut sekolah modeling itu dan ya udah akhirnya keterusan. Luar biasa. Amazing. Excellent. Jadi orang tuanya sangat luar biasa, jeli sekali ya. Kenapa dia tomboy padahal wanita terus diarahkan ya. Benar. Dibimbing, diarahkan ke sana biar nggak pakai kata-kata, dengan cara seperti itu dia bisa kelihatan lebih dominan feminimnya, luar biasa. Kembali ke lab. Bicara soal asah bakat, bukan cak bakat. Apa nih keinginan kalian ke depan yang sampai sekarang masih berusaha diwujudkan? Masih berusaha diwujudkan, monggo dari sisi. Keinginan kalau misalnya
jangka pendeknya sih itu yang buku tadi, karena aku rencananya tahun 2013 ini udah jadi semuanya karena sekarang masih dalam proses. Kalau untuk jangka panjangnya sebenarnya aku seneng banget loh kayak talk show kayak Mas Tukul gini, beneran dipuji. Ya. Sip. Soalnya apa ya, mungkin keinginanku jangka panjangnya aku pengen belajar dari Mas Tukul gimana sih caranya biar bisa punya pesona yang luar biasa, bisa punya talk show yang nggak berhenti kan tayang terus. Amin. Ini berkat pemirsa di rumah maupun studio dan para pengiklan dan tim bukan mata dan tim Mr. Tukul yang sangat luar biasa. Mutual understanding, mutual respect, mutual benefit dan mutual respect. Luar biasa. Kerjasama, mutual. Yang penting menyintai pekerjaan akan menyintai kita. Betul. Penting sekali. Dan wal asri demi waktu, jangan pernah menyepelekan waktu, harus konsisten. Disiplinnya tidak pernah berubah. Konsisten. Kalau dari filantropi nih, monggo. Kalau aku pengen banget presenter, penyiar, sama main layar lebar. Luar biasa. Dua-duanya ya, nanti bantu kami di Bukan Empat Mata nggak apa-apa nanti. Boleh ngapain? Ngepel-ngepel? Oh, enggak dong, bantu memfollow saya juga nggak apa-apa. Kalau situ oke di follow. Di pick up terus lah. Kalau Mas Denny ini kayaknya lihat saya ini jangan-jangan malah nafsu nih kayaknya. Nafsu ingin belajar care and share, berbagi lah. Ilmunya Mas Denny ditransfer ke saya, ilmu saya tertransfer Mas Denny. Monggo. Betul, tuker-tuker. Setuju. Iya, dikomben lah ya. Iya Mas. Dua cita-cita yang berbeda tapi bisa satu. Monggo silakan. Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, impian tuh selalu dalam lamunan aja sih. Cuman saya lebih ngelihat segala sesuatunya lebih real dan realistis aja lah. Yang paling penting buat saya adalah hari ini gue bisa makan, bisa minum, tidur yang enak. Besok bisa makan lebih enak, tidur lebih enak dan segala macam lebih enak. Luar biasa. Sederhana ya Mas. Ya. Realistis aja deh. Kenapa sih Pep? Nyata, realistis. Iya, Pak. Fokus, luar biasa. Fokus. Jack Brown. Kalau Jack Brown, hal apa nih yang masih berusaha untuk diwujudkan? Keinginan apa yang Jack Brown mauin ini? Monggo. Please translate in English. What do I want? Aku mau jadi bermain bola buat klub di Inggris, sama mau main buat nasional Inggris sama Indonesia. Wow. Bagus ya. Kelas berapa sih Jack Brown? Kelas berapa? Kelas 6. 6. Gila ya Mas ya. Luar biasa. Kelas 6 udah begini prestasinya. Iya. Saya kelas 6 masih sentil gundu sama Mas Tukul. Main gundu ya. Seumur dong. Belum ya? Seumur dong. Sumuran. Ranking 5 dari 6 murid loh ini luar biasa. Ya, emang dia. Kan di Inggris ada ranking. Iya. Pemirsa, care and share seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Bertemu lagi bersama saya. Kebetulan saya merupakan mentor daripada mereka nih, Mas. Betul. Nggak nyangka ya. Terima kasih. Nggak nyangka ya. Cucunya Mak Lampir jadi mentornya mereka ya. Mak Lampir sih. Segmen Rupa-Rupa kali ini bersama saya Marcella Lumowa dan ada beberapa fakta tentang model-model ini yang ada kaitannya dengan rekan saya, ya kan? Makasih. Banyak yang nggak tahu nih. Contoh Zizi, ya. Sebelum mengikuti Miss Universe, ternyata Zizi itu banyak berkonsultasi dengan Mas Renaldi. Ya Mas ya, benar nggak? That's right. Karena kan Mas Renaldi itu
sudah model senior. Betul. Ya, papan atas ya Zi ya. Betul, model sandal jepit ya. Banyak berkonsultasi, terutama masalah kecantikan. Karena nggak banyak yang tahu, Mas Renaldi ini dulunya pernah menjadi makeup artist. That's right, makeup Artis-artis. jenazah juga. Jangan dong Mas. Contoh kayak Britney Spears pernah didandanin sama Mas Britney Renaldi. Spears. Beyonce, Beyonce. Lady Gaga, Madonna, bahkan sampai Oma Swati pernah didandani Mas Renaldi. Adele. Adele. Ya, Gak cuman Zizi. Nikita Minaj. Nicki Minaj. Terus filantropi juga begitu ya. Sebelum masuk ke the next Asian Top Model ya, berkonsultasi dengan Mas Renaldi. Gak banyak yang tahu Mas Renaldi ini dulu tuh top model papan atas. Boleh minta tepuk tangannya. Jadi di atas papan ada saya, itu namanya papan atas. Ya. Dia itu merupakan cover boy majalah yang sekarang sudah bangkrut. Luar biasa sekali ya Mas ya. Yang lagi booming. Oh maaf, yang lagi booming. Makanya dia banyak berkonsultasi dengan Mas Renaldi ya. Gak cuman model-model tapi juga Kang Pepi ya. Mas Pram, Om George Sapulete yang ganteng ya. Terus ada juga grup-grup Pondok Indah. Grup-grup Pondok Indah di mana mereka? Ini ada cuma satu, yang lain lagi makan dan jadi mereka ini tergabung karena Mas Renaldi ini senang memberikan motivamor. Motivasi dengan gaya humor. Ya. Kalau dengan serius orang cuma hanya terpana, tapi dengan humor itu akan terbuka pikiran dan langsung diisi dengan pesan-pesan atau ide-ide sangat cemerlang. Betul, bakatnya banyak, leadership, bakatnya jadi leader. Makanya Mas Renaldi mengumpulkan Kang Pepi, Kang Pram, Om George Sapulete, grup-grup PI ini mereka tergabung dalam Ikatan Romusa alias Rombongan Pria Bermuka Susah. Luar biasa ya. Saya bangga banget loh sama rekan saya. Pemirsa, mari kita sambut rekan setia saya. Yang begitu luar biasa, dari dekat mirip sama Mas Denny Sumargo ya. Denny Sumargo, Robert Pattinson, sama Brad Pitt, Sean Penn, sama Tom Hanks, Tom Cruise. Ya, semuanya mirip sama Mas mirip Renaldi sepatunya ya. Mari kita sambut rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan? Anyway Mas, di dalam setiap kecantikan seperti kami yang, ya saya sih. Dua orang kami. Kamu kejantanan bukan kecantikan. Enak aja, perkakasnya kan perempuan Mas. Ya, perkakas tapi kan bodinya. Kerangkanya. Orang kecantikan paripurna begini. Maaf Bu. Expired. Di dalam kecantikan dua wanita ini ternyata tersimpan suatu bakat yang terpendam Mas. Contoh, Zizi ini ternyata dulu kalau nggak salah ya dicari sama tim kreatif tuh ya, dikulik-kulik ternyata jago dalam meracik jamu. Wow. Khususnya jamu encok dan pegelinu. Kita tanyakan bagaimana, bener nggak sih sebenarnya? Ini beritanya dari mana ya, tolong ya? Ini dari koran Lampu Hijau. Lampu hijau. Yellow paper. Bener nggak kira-kira? Sebetulnya sih cuma suka minum jamu aja sih. Kalau suka bikinnya minum sih jamu. enggak. Masa meraciknya? Enggak bisa. Masa sih? Coba kita mau lihat dulu soalnya ada nih. Tapi ada clippingnya nih. Bikinnya jamu stamina pria untuk saya. Oh, kurang kuat. Bukan kurang kuat. Enggak, karena ada clipping beritanya. Kita mau lihat ya. Katanya gimana nih? Bener nggak nih? Cantiknya. Cantik ya, Mbok jamu cantik begini ya. Wow. Pelanggannya. Aduh, ini dari mana sih sumbernya? Lampu hijau tadi. Bener nggak nih tapi ini? Udah bangkrut kali ya korannya. Udah bangkrut, nggak terbit malah. Jadi ini mungkin mirip aja ya. Oke. Luar biasa ya. Selanjutnya, filantropi ini katanya sebelum menjadi model ya pernah bisnis kayu gelondongan. Bener nggak tuh? Macam-macam aja. Cantik-cantik bisnisnya kayu gelondongan. Ya enggak masalah, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak memotong pohon-pohon yang sudah dilindungi oleh pemerintah. Nggak illegal logging ya Mas? Ya. Bener nggak bisnis kayu gelonggongan? Kayak bener. Bener ya? Bener. Betul ya? Bener ya, coba kita lihat. Apakah jawabannya benar? Luar biasa. Wow! Sintal ya.
Ternyata bener bisnis. Biasa ya. Bisnis kayu gelonggongan ya. Bener ya Mas ya? Iya. Bener. Suling loh itu bukan kayu. Wow, berotot juga ya. Nah itu Luar tadi biasa Zizi. Gitu. badannya. Jadi ternyata saya benar nih ya. habis ini saya nggak enak. Enggak Mas. Kang Pepi. Ya Pepi dulu habis ini. Kang Pepi ini ternyata. Mudah-mudahan Marcella lah. Ternyata begini-begini tuh ada bakat juga ya. Apa ini? Katanya ada bakat terpendam dari seorang Pepi. Kita mau lihat ya, coba. Oh, bakatnya apa ini? Bisnis apa ini? Udah, aku tak ke belakang sebentar ya. Kenapa Mas? Mesti saya. Saya ya? Marcella. Oh, ternyata saya ini kan bakatnya banyak. Selain bakat gemuk, saya juga bakatnya banyak ya. Katanya bisnis dengan omset bermiliar dolar. Bahkan katanya saya bisa membeli pesawat tempur dan kapal selam. Wah ini Marcella. Mari kita lihat. Aduh, cantik banget ini. Oh, sate. Kapal selam sama pesawat tempur ini. Ih, cantik banget. Bunganya apa? Iya, cantik banget ya, nggak nyangka ya. Iya. Wow. Kok bisa kempes gitu gimana? Apa itu dagingmu sendiri kamu bakar itu? Dan tentunya ya semua sudah Mas Tukul. Nah, kita tahu Mas Tukul ini sebagai orang yang Nggak sangat enak sibuk mesti. ya, sangat fenomenal. Jadwalnya sangat Siap-siap padat. tertawa nih, siap-siap tertawa Terus ya. Host yang sangat fenomenal. Jadi kita banyak orang pengen tahu di balik itu semua, di balik all the fame and itu ada apa? Seperti apa sih Mas Tukul itu Nggak kita enak, lihat yuk. Nggak enak gitu. Nah, ini. Maaf ya, mohon maaf. Dari semua tadi profesi yang saya sebutkan, model yang paling cocok ini kayaknya Kang Pepi ya. Kayak banjir malah. Bagaimana, Tapi ini namanya bagus. Ini diambil sisi positifnya. Ini kristalisasi keringat. Betul, Jadi betul. dengan menggenjot dan mengeluarkan tenaga akan dapat imbalan. Itu duitnya dimakan berkah dan peredaran darahnya jadi lancar. Amin. Luar biasa. Never mind. Begitulah pemirsa, bukan empat mata, itu bakat-bakat yang sangat terpendam dari para pengisi. Bukan empat mata. Kok semua aku badan semua ya. Masih nantikan. Cantiknya. Thank you, Mas. Saya belum pernah lihat loh wanita bisa kayak pria kayak gini kok. Anda menginginkan informasi yang akan menohok hati Anda? Atau Anda menginginkan informasi yang merubah mindset Anda? Saksikan rupa-rupa yang bombastis. Fantastis. Kayak ayam mau bertelur ya Bu ya. Seksi kan Mas? Silakan Mas. Fenomenal faktual hanya di rumah-rumah bukan mata. Masih di Bukan Bat Mata. Kembali ke lab. Pemirsa, bakat adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Gali terus bakat Anda selagi muda untuk menentukan keberhasilan kita di hari tua. Terima kasih untuk bintang tamu saya yang telah berbagi, Zizi, Zac Brown, Denny Sumargo, dan Filantropi Witoko. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Kideng, Jas Bolak, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan jangan diambil. Tonton terbuka pemata, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, tetap bukan mat. I feel so afraid